Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat duhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Syukur karena kita sampai dengan detik ini masih diberikan umur, sehat walafiat, berada di tempat yang mulia rumah Allah dalam rangka menunaikan ibadah sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan pada suatu saat Imam Ghazali mengajukan beberapa pertanyaan di hadapan para muridnya, dan pertanyaan ini merupakan renungan buat kita semua. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan manusia di dunia ini? Maka murid-muridnya pun menjawab satu sama lain dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menjawab ibu, ada juga yang menjawab bapak, ada juga yang menjawab anak, dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, semua jawaban itu benar, tapi yang paling dekat dengan manusia di dunia ini adalah kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara masalah kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi menimpa siapa saja yang bernyawa. Tidak mengenal anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan bayi yang baru lahir pun jika Allah menghendaki untuk meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam perspektif Al-Quran, kematian secara garis besar yang akan menimpa manusia terbagi menjadi dua. Ada kematian yang menimpa orang baik, orang soleh, orang mukmin,
orang muttaqin. Ada juga kematian yang menimpa mereka orang kafir, orang zalim, orang munafik, orang fasik, orang yang berdosa. Bagaimana keadaan mereka orang kafir saat ajal tiba kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq. Walau tara, dan sekiranya engkau dapat melihat, id yatawaffal ladina kafaru, ketika orang-orang kafir itu meninggal dunia, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, maka malaikat memukul bagian muka dan punggung mereka sambil berkata, wadzuqu 'adzabal hariq, rasakan siksa api neraka yang sangat panas. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekiranya kita bisa melihat keadaan orang kafir sakaratul maut, tentu akan mengerikan. Sebab apa? Sebab malaikat saat mencabut nyawa dia dipukul bagian depan, dipukul bagian belakang, sambil berkata, rasakan adab yang siap menanti, siksa api neraka yang akan kau masuki kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang mukmin, orang bertakwa, orang soleh ketika sakaratul maut. Dalam surah Al-Fajr dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho, penuh diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jamaah sekalian rahimakumullah, keadaan mereka khusus orang yang beriman, bertakwa, orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin, saat dijemput oleh Allah lewat malaikat dicabut nyawanya, maka saat itu disambut dengan penuh kedamaian. Maka jangan heran kalau kita menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, ada orang yang matanya terbelalak menakutkan dan tidak ada terlihat kedamaian dari raut mukanya, dan ada juga orang yang ketika sakaratul mautnya terlihat dengan penuh kedamaian. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah, gambaran mereka yang ketika oleh Allah diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Ataupun sisi lain ada juga orang yang ketika sakaratul maut ia termasuk orang yang celaka, orang yang su'ul khotimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, lantas setelah orang itu meninggal, jasadnya masuk ke liang kubur, di manakah rohnya? Ibnu Qayyim Az-Zawji menjelaskan dalam kitab Ar-Ruh, orang mukmin, orang yang bertakwa, ketika ia sudah meninggal, rohnya berada di tempat yang tinggi, di langit ketujuh, disebut dalam Quran dengan Illiyin, mendapatkan kenikmatan, kemuliaan. Di sisi lain, rohnya orang kafir, orang zalim, ya, atau mereka akan ditempatkan di tempat yang paling bawah, di lapisan bumi ketujuh, mendapatkan siksa disebut dengan sijil. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian
Yang berikutnya pertanyaan yang diajukan oleh Imam Ghazali di hadapan para muridnya adalah, apa yang paling jauh dari manusia di dunia ini? Maka muridnya pun menjawab satu sama lain berbeda-beda. Ada yang mengatakan matahari, bulan, bumi, dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, jawaban itu semuanya benar. Tetapi yang paling jauh dari manusia di dunia ini adalah masa lalu. Masa lalu, setiap kita memiliki masa lalu. Maka semakin tambah usia, maka akan semakin jauh dengan masa lalu kita. Masa lalu itu harus kita introspeksi diri. Sudah sejauh mana amal soleh, amal kebajikan yang kita persiapkan guna menyongsong hari esok, hari akhirat. Karena itu pinter-pinterlah untuk introspeksi diri, muhasabah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang diajukan oleh Imam Ghazali di hadapan para muridnya adalah, apa yang paling ringan di dunia ini pada manusia? Maka santrinya pun menjawab satu sama lain berbeda-beda. Ada yang mengatakan angin, kapas, dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, jawaban itu benar. Tetapi yang paling ringan di dunia ini pada manusia adalah meninggalkan sholat. Mudah untuk ditinggalkan, gampang. Dan tidak terlihat di dunia ini orang yang meninggalkan sholat terlihat dosanya, tidak terlihat. Silahkan coba, misalkan tidak sholat, ada enggak orang yang tidak sholat terlihat pada jidatnya, misalkan ngejendol dosa? Enggak ada. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, untuk meninggalkan sholat ringan, mudah bagi mereka. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, agama ini adalah ujian bagi kita. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang diajukan oleh Imam Ghazali di hadapan murid-muridnya adalah, apa yang paling berat pada manusia di dunia ini? Maka santrinya pun menjawab satu sama lain. Ada yang mengatakan batu, besi, dan lain sebagainya. Kata Imam Ghazali, jawaban itu benar. Tetapi yang paling berat pada manusia di dunia adalah menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan amarah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bagi mereka yang mampu menjaga amarah, yang mampu bersabar atas desakan keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, maka pahalanya luar biasa, tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar mampu menahan diri dari perbuatan dosa, Allah akan berikan balasan pahala yang tak terhingga. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian kuliah duhur pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekhilaafannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kita renungkan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.